Baik, ini tadi kita sudah mendapatkan ya persamaan regresi linearnya. Sekarang kita coba memahami dulu apa makna dan penjelasan dari persamaan regresi yang kita dapatkan. Ya, ini tadi filenya ya, perhitungannya, ini nilai X, Y-nya. Hasilnya adalah ini. Y sama dengan 40 ditambah 1,5X. Nah, ini sesuai dengan pembahasan yang tadi kita bahas di sebelum-sebelumnya, di video sebelumnya ya, bahwa persamaan regresi atau analisis regresi yang kita lakukan itu untuk menunjukkan bentuk hubungan atau hubungan fungsional antara variabel X dan variabel Y. Ya, maksudnya ini ya. Baik, ini maksudnya adalah untuk bentuk hubungannya. Ya, bentuk hubungan antara variabel X dan Y. Kemudian kita punya informasi juga di sini bahwa ini tadi kita akan memperhatikan sifat slope-nya, sifat kemiringan. Ketika B-nya positif, maka dia bertambahnya nilai X mengakibatkan bertambahnya nilai Y juga, alias berbanding lurus. Kalau negatif, itu kalau nilai X-nya tambah, nilai Y-nya justru berkurang. Nah, oleh karena itu yang kita dapatkan itu B-nya positif atau negatif. Ya, karena nilai B-nya memang positif, ya berarti bertambahnya nilai X akan mengakibatkan bertambahnya nilai Y. Nilai X itu tadi apa? Yaitu biaya promosi. Kalau kita tingkatkan biaya promosi, berarti itu akan mempengaruhi nilai penjualan yang diproduksi, nilai penjualan album ya yang diproduksi oleh manajemen musik tersebut. Jadi ini coba kita plot ya, mungkin biar lebih jelas. Ini saya ambil lagi datanya di sini. Oke, data yang sebelumnya akan kita sajikan. Nah, bentuknya seperti ini. Memang dia cenderung menaik ya. Jadi di sini garis ini ya, garis dari persamaan regresinya nanti akan ada di sini. Coba kita buat dulu ya. Kita sudah plot titik-titik datanya. Kemudian untuk melihat trend line-nya, ini kita add trend line ya. Nah, karena kita membuatnya regresi linear, maka ini ya, regresi linear. Kemudian sudah ya. Di sini sebenarnya bisa kita juga set intercept-nya misalnya jadi 1,5 karena kita tadi dapatnya 1,5, atau terus kemudian mau di display gitu ya, atau kalau tanpa ini. Nah, ini yang tadi display hasilnya ini ya, dan ini yang sudah kita cari tadi. Ini kita bandingkan. Nah, untuk yang B dia menggunakan nilai yang sama persis dengan ini, tidak dibulatkan ya, sedangkan nilai A tadi kita hitungnya menggunakan nilai B yang sudah dibulatkan, yaitu 1,5. Ternyata kalau tidak dibulatkan hasilnya adalah ini 40,082. Oke, ini adalah persamaan regresi linearnya seperti itu ya. Jadi maknanya di sini tadi 1,5 karena positif berarti dia menanjak, karena semakin besar X, semakin besar biaya promosi akan berpengaruh terhadap nilai penjualan yang juga semakin naik. Hanya mungkin hubungannya entah kuat atau entah tidak gitu ya. Apakah kuat atau tidak nanti kita akan hitung di koefisien korelasi. Karena kalau dilihat ini kan sepertinya nilainya juga tidak terlalu besar nih, B-nya 1,5. Apakah pengaruhnya besar atau tidak dari nilai biaya promosi terhadap nilai penjualan. Kita kembali ke slide. Ini tadi ya, sudah kita kerjakan. Nah, untuk latihan soal kalian bisa kerjakan ini dengan studi kasus yang sama, hanya saja nilai datanya berbeda ya. Jadi silakan dihitung, kemudian seperti biasa nanti dikumpulkan di LMS yang sudah saya sediakan. Nah, sekarang kita akan menghitung koefisien korelasi. Sebelumnya, secara definisi, korelasi ini fungsinya memang untuk mengukur kekuatan, atau secara definisi ya, mengukur kekuatan atau tingkat hubungan antara dua variabel.
dan 3 variabel juga bisa ya. Kalau 2 variabel disebutnya adalah simple correlation, sedangkan 3 variabel disebutnya multiple correlation. Ya, kita akan menggunakan yang simple correlation saja, korelasi sederhana antara 2 variabel X dan Y. Kalau di analisis regresi itu ada asimetris antara variabel tak bebas dan variabel bebas. Jadi kalau variabel tak bebas kan bersifatnya acak atau stokastik ya, di mana variabel bebas itu diasumsikan punya nilai yang tetap dalam pengambilan sampel berulang. Jadi kalau variabel bebas itu kan tergantung sampel yang kita ambil, sedangkan karena variabel tak bebas atau independen itu dia bersifatnya acak, jadi tidak tentu karena gimana nilai X yang kita ambil tidak bisa ditetapkan sifatnya ya. Maka di sini, nah kalau dalam korelasi ada simetris variabel tak bebas dan variabel bebas, alias dia hubungannya timbal balik. Ya, ini rumus yang untuk menghitung koefisien korelasi. Ya, jadi nanti nilai R ya untuk koefisien korelasi itu dinotasikan dengan huruf R, dan nilainya dia akan selalu ada di antara -1 dan 1. Tidak bisa lebih dari 1, tidak bisa kurang dari -1. Ketika R-nya -1, ini paling ujung ya, ini sama dengan ya, boleh relasi nilainya -1, korelasi nilainya -1 boleh ya. Kalau nilai R-nya sama dengan -1, itu disebut korelasi linear negatif. Kalau 1 disebut positif, sedangkan 0 itu berarti menunjukkan tidak berkorelasi secara linear. Tidak ada korelasi atau mungkin korelasinya tidak dalam bentuk linear. Ini sifat-sifatnya tadi ya, ada di antara -1 sampai 1. Jika R 0 atau mendekati 0, entah itu dari arah -1, entah itu dari arah 1, berarti dua variabel antara X dan Y itu tidak terdapat hubungan linear, atau bisa dikatakan hubungan linearnya sangat lemah. Jika R-nya mendekati 1 atau mendekati -1, berarti hubungan linear X dan Y-nya sangat kuat. Nah, tanda koefisien korelasi ini juga menunjukkan arah hubungan variabel X dan Y, seperti sifatnya koefisien regresi yang B tadi. Kalau positif dia berbanding lurus, kan? Kalau negatif dia berbanding terbalik. Ini juga sama, bila R positif berarti dia berbanding lurus. Pergerakan nilai kedua variabel bersifat searah, maksudnya kalau X-nya meningkat, Y-nya juga akan meningkat. Kalau X-nya menurun, maka Y-nya juga menurun. Itu sifatnya sama seperti ini. Jadi ini sifat positif negatifnya sama seperti B. Sedangkan untuk R negatif jelas ya, pergerakannya arahnya berlawanan atau berbanding terbalik. X-nya meningkat, Y-nya justru menurun. Atau sebaliknya, misalnya X-nya menurun, maka Y-nya yang meningkat. Nah, itu nilai R-nya, nilai korelasinya itu bernilai negatif. Jadi, nilainya ada di antara -1 sampai 0. Ya, otomatis seperti ini ya. Sedangkan untuk yang positif, mohon maaf. Untuk yang positif ya ada antara 0 sampai 1. Seperti ini ya. Nah, lebih jelasnya tadi rumus yang diberikan itu cukup, untuk perhitungan cukup rumit ya, karena kita harus menghitung Y rata-ratanya dulu. Nah, di sini kita langsung menggunakan rumus yang ini saja, masih menggunakan tabel yang sama dengan yang tadi kita hitung di persamaan regresi ya. Ini untuk kategorisasinya. Kategorisasi istilah ketika R-nya sekian itu istilahnya apa? Sangat kuat, kuat, moderat, lemah, dan sangat lemah. Ya. Kalau sampai dapat nilainya 0, ya berarti tidak ada hubungan linear sama sekali. Nah, ini untuk yang istilah untuk yang ketika R-nya positif di sini, sedangkan ini untuk yang R-nya negatif. Jadi kalau dia ada di antara 0,9 sampai 1, itu berarti hubungannya sangat kuat berbanding lurus atau sangat kuat searah ya, X dan Y-nya searah. Sedangkan kalau dia ada di antara -1 sampai -0,9, itu hubungannya juga sangat kuat,
tapi dia berlawanan arah. Ya, jadi kuat tapi berlawanan arah, ya, sangat kuat tapi berlawanan arah. Kemudian untuk antara 0,7 sampai 0,9 berlaku juga untuk yang negatif, ya, min 0,9 sampai min 0,7 disebutnya kuat, dan seterusnya. Ini ada yang disebut dengan hubungan moderat, lemah, dan yang terakhir adalah sangat lemah, yaitu antara 0 sampai 0,3 atau min 0,3 sampai 0. Jadi kalau saya misalkan mungkin untuk memperjelas penjelasan, ya, ini 0, yang ini 1, ini min 1. Semakin ke arah luar dari 0 itu semakin kuat. Semakin kuat. Bahkan sifatnya justru jadi sangat kuat, ya. Tapi ketika mendekati 0, hubungannya akan semakin lemah. Ya, bahkan ketika dia R-nya ternyata sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan linier yang bisa kita jelaskan. Nah, ini rumusnya, atau boleh menggunakan rumus ini sebenarnya sama, ya, rumusnya dengan yang ini. Cuma bedanya ini ketika datanya itu dalam bentuk distribusi frekuensi. Bedanya ada nilai frekuensi yang harus kita kalikan. Ini, ya. Bedanya itu saja. Tapi untuk selanjutnya kita akan menggunakan data tunggal saja seperti tadi, ya. X-nya berapa saja, Y-nya berapa. Nah, maka menggunakan rumus yang ini. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh ini di video berikutnya.